Kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran kita untuk menghadapi tes TOEFL bagian Structure and Written Expression Skill 12 Agreement After Expression of Quantity. Ya, jadi bakal ada beberapa expression yang akan kita kenali ya. Ada all, ada most, ada some ya. Yang mana nantinya kata-kata yang disebutkan tadi seperti contoh di kalimat pada layar ya, ada 3 kalimat. Di sini most itu diikuti dengan objek preposisi of the meal. Nah, ada yang unik nih. Ketika objek preposisi diikuti oleh dengan expression of quantity, ya, sifat dari objek preposisinya itu sendiri menjadi batal. Artinya yang di sini yang menjadi subjeknya itu meal-nya ini ya, gitu. Karena ngapa? Karena objek preposisinya diawali dengan kata most yang termasuk dalam kelompok expression of quantity. Nah, masalah bentuk subjeknya itu singular dengan plural itu ditentukan dari setelah expression of quantity sendiri ya. Nah, yang meal ini yang ditentuinnya. Kebetulan meal-nya ini nggak pakai s ya. Makanya dia memiliki sifat subjek singular. Berbeda hal dengan yang di bawahnya, contoh kalimat bawahnya ya. Yang mana di sini meals-nya berakhiran s ya. Berarti dia merupakan subjek plural. Gitu ya. Kalau subjek singular diikuti dengan to be-nya was, kalau subjek plural diikuti dengan to be-nya itu were ya. Kenapa diikuti dengan to be were? Karena di sini delicious itu bukan kata kerja alias kata sifat ya. Kalau kata sifat itu harus dipasangkan dengan to be ya. Gitu. Kalau misalnya kata kerja, berarti kalau kata kerja singular itu kata kerjanya harus berakhiran s ya. Kalau kata kerjanya plural itu kata kerjanya harus nggak berakhiran s ya. Nah, untuk kalimat yang ketiga, masalah uncountable ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Itu. Tapi untuk saat ini kita paham dulu ya. Kalau misalnya objek preposisi diawali dengan expression of quantity, dia menjadi batal sifat preposisinya. Artinya dia menjadi subjek ya. Gitu. Oke, untuk mempermantap pemahaman kita, mungkin kita bisa lihat ya di sini. Ya, jadi expression of quantity itu ada all, ada most, ada some, ada half, dan ada part. Ya, gitu. Nah, kita cek dulu ya beberapa kekeliruan ya. Di sini ada contoh all of the book were interesting. Nah, di sini ya yang jadi subjek, yang menentukan subjek itu plural atau singular bukan dari kata all-nya. Memang all ini menunjukkan benda banyak ya. Tapi kalau kita perhatiin di sini book-nya nggak berakhiran s, artinya dia itu menjadi subjek singular ya, gitu. Nah, untuk terkait masalah itu nanti kita akan bahas di bagian uncountable sama countable noun ya. Itu pembahasan yang pada video mendatang ya, gitu. Nah, begitupun contoh yang kalimat bawahnya ya. Di sini half. Half itu memang menunjukkan benda banyak. Tapi di sini kita yang jadi subjeknya itu the student-nya ya. Yang mana the students-nya itu berakhiran s ya. Jadi subjek itu bukan ditentukan dari expression quantity-nya, tapi setelah dari expression of quantity-nya dengan syarat harus diawali dengan preposisi ya. Begitu. Oke. Nah, mungkin kita bisa latihan dulu ya di sini ya untuk nomor 1 sampai nomor 10 ya. Begitu. Nah, di sini kita bahas dulu untuk nomor 1 sama nomor 2-nya kita analisis dulu karena sudah dikoreksi ya. Untuk nomor 1-nya di sini half of the students in the class arrive early. Nah, kalau kita perhatiin di sini of the student diawali dengan expression quantity-nya itu half ya. Berarti yang menjadi subjeknya itu the students-nya. The students-nya itu berakhiran s ya. Kalau berakhiran s, kata kerjanya itu harus merujuk ke bentuk plural juga, artinya kata kerjanya nggak berakhiran s ya. Sedangkan in the class ini dia objek preposisi ya, begitu. Nah, di sini arrive-nya nggak berakhiran s ya kata kerjanya. Berarti nomor 1 itu sudah correct ya. Nah, kalau kita lihat nomor 2 di sini incorrect ya. Some of the fruit are rotten. Nah, kalau kita perhatiin di sini the fruit-nya diawali dengan expression quantity some ya.
Kita perhatiin fruitnya itu nggak berairan S, tapi dia diikuti dengan to be-nya are, yang mana are ini merujuk ke subjek plural, sedangkan fruit ini dia singular. Makanya nomor 2 incorrect. Ya, begitu. Kemudian untuk nomor 3 di sini ya. Of the next chapter contains very important information ya. Gitu. Nah, kalau kita cek di sini ya, the next chapter-nya itu diawali dengan expression quantity ya, yang jadi subjeknya itu the next chapter-nya, walaupun dia diawali dengan preposisinya of ya. Karena apa? Karena sifat dari preposisinya itu menjadi batal ya, karena ada expression quantity di depannya. Kita cek di sini chapter-nya dia nggak pakai RNS, berarti dia menunjukkan subjek singular. Contains ini dia kata kerja ya. Contains-nya berairan S karena apa? Karena dia merujuk ke subjek singular. Jadi nomor 3 itu sudah correct ya. Kemudian untuk nomor 4 di sini. Most of the people in the room is paying attention. Nah, kalau kita perhatiin di sini most ini expression quantity yang mana diikuti dengan objek preposisinya of the people ya. Otomatis of the people-nya sifat dari objek preposisinya menjadi batal. Kita perhatiin di sini the people-nya itu merupakan subjek plural ya. Karena apa? Karena kalau bentuk singularnya itu the person ya. Itu. Sedangkan in the room ini dia objek preposisi. Ya, dia bukan sebagai subjek karena dia awali dengan in ini preposisi. Diikuti dengan to be-nya is. Is ini merujuk ke subjek singular, sedangkan the people ini subjek plural, harusnya are ya. Gitu. Jadi untuk nomor 4 itu incorrect. Nah, triknya masih sama ya. Kita cukup mengklasifikasikan yang mana jadi subjek, yang mana jadi kata kerja. Karena kenapa? Karena dalam menjawab soal TOEFL itu waktunya terbatas ya. Gitu. Jadi kita nggak perlu menerjemahkannya. Oke, untuk nomor 5 di sini. Part of the soup is left on the stove. Di sini the soup-nya diawali dengan expression quantity part ya, jadinya makanya sifat dari objek preposisinya itu menjadi batal. The soup itu dia subjek singular. Diikuti dengan to be-nya is. Udah tepat ya, karena is ini merujuk ke subjek singular. Is left ini bentuk pasif ya. Kemudian untuk nomor 6. 6 ini some of the movie, yang mana some ini diawali dengan diikuti dengan objek preposisinya the movie. Kalau kita perhatiin the movie-nya itu nggak berairan S ya. Berarti dia subjek singular. Diikuti dengan to be-nya were. Were ini bentuk to be past ya. Tapi were ini merujuk ke subjek plural. Harusnya the movie was ya. Gitu. Jadi nomor 6 itu incorrect ya. Gitu. Kemudian untuk nomor 7. Nomor 7 di sini all of the detail, yang mana the detailnya diawali dengan expression quantity-nya all ya. Kita perhatiin di sini detailsnya berairan S, berarti dia subjek plural. In the report ini dia objek preposisi, bukan subjek ya, karena subjek itu the detail. Kita perhatiin di sini the detailnya plural diikuti dengan kata kerjanya needs ya. Needs ini kalau misalnya dia berairan S berarti dia merujuk ke subjeknya singular, sedangkan details ini plural, harusnya needs-nya nggak pakai S ya gitu. Jadi untuk nomor 7 itu incorrect, needs to be checked. Kalau to be checked ini dia to infinitive ya. Kemudian untuk nomor 8 di sini. Most of the money, yang mana the money-nya diawali dengan expression quantity most ya. Jadi sifat dari objek preposisinya menjadi batal. Jadi the money yang jadi subjeknya ya. Kemudian the money diikuti dengan to be-nya is, udah tepat ya gitu. Karena the money itu subjek singular. Jadi untuk nomor 8 itu sudah correct ya. Is needed ini nuansanya pasif ya. To pay ini to infinitive, bukan kata kerja ya. Itu karena pay-nya diawali dengan to ya, dia to infinitive. Kemudian untuk nomor 9 di sini ya. Nomor 9 di sini of the class diawali dengan half ya. Jadi yang jadi subjeknya itu the class. The class-nya nggak pakai iron es ya. Jadi dia subjek singular. Consist ini kata kerja ya. Beriron S. Karena apa? Karena consist ini merujuk ke subjek singularnya the class. Jadi untuk nomor 9 itu sudah correct ya. Nah, kalau kita perhatiin di sini N-nya bukan sebagai konektor ya, karena nggak ada koma. N ini dia sebagai parallel structure. Nah, itu parallel structure akan dijelaskan pada video mendatang ya. Kemudian untuk nomor 10. The question diawali dengan some ya. Jadi dari sifat objek preposisinya menjadi batal ya. Question dia beriron S, berarti dia subjek plural. On the test ini dia objek preposisi ya, bukan jadi sebagai subjek ya, karena diawali dengan on. Diikuti dengan to be-nya was. Nah,
Was ini merujuk ke subjek singular. Harusnya dia menggunakan to be-nya were ya. Oke, sekian untuk pembahasan skill 12.